Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman anak muda, kembali lagi dengan Apis di sini. Apis ingin membawa tentang konten kreator lah, India temanya. Ya. Ini dengan teman, sahabat juga, dengan Putra Aguan. Halo. Nah, dia merupakan konten kreator dan fitgram juga ya, salah satu konten kreator fitgram. Ya, alhamdulillah udah sukses juga ya bang. Amin. Alhamdulillah. Sukses lah. Iya, alhamdulillah. Tapi udah ada hasil gitu ya. Dikit-dikit. Alhamdulillah. Oke lah. Boleh dong bang cerita dikit-dikit berawal dari manakah atau ngambil konsep dari mana? Abang bisa ngambil kayak aku ingin jadi konten kreator gitu. Bucin sih. Bucin ya. Iya. Awalnya itu bucin sebenarnya dari SD sampai SMA itu nggak ada kepikiran jadi konten kreator. Oh. Jadi pengen jadi konten kreator itu awalnya karena pernah pacaran. Oh. Jadi ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Oh, berarti emang di mana-mana. Dan berarti, orangnya ini nih. Gak bisa pula Ya. kita tunjuk orangnya ya. Oh, berarti emang Sini Din. Sini. Nggak mau dia. Ya, dia ditinggal sama dia pas lagi sayang-sayangnya. Oh. Jadi kayak dulu bikin video itu Ah, di Facebook dulu. Kami kan masih berteman di Facebook, belum main di Yeah. Instagram. Ceritanya itu tentang ini aja, tentang apa namanya? Sad boy, Sad cowok yang boy. tersakiti. Iya. Jadi cuman supaya biar dia lihat aja gitu. Setelah dia lihat hapus, gitu. Yaudah, jadi setelah dari situ ketemu teman-teman juga yang ikut bikin video di YouTube, ikut ngefitgram, jadi kayak ketagihan gitu sampai sekarang. Cuman awal mulanya ya itu tadi dari bucin tadi sih. Karena diputusin pacar. Diputusin pacar pas lagi sayang-sayang, Yeah. padahal awak masih sayang kali sama dia, tapi ya gitu, istilahnya dari situlah awak kan ada apa sih? Ada hikmah sih di balik itu. Iya, di situ timbul ide, di situ timbul kreativitas gitu ya. Benar. Iya. Emang di mana-mana kok orang-orang sakit itu selalu ada muncul ide-ide Iya, yang dari mana gitu kan. Bikin film, bikin novel, bikin apa gitu kan. Itu selain konten kreator ada juga yang mau buat apa bang? Video-video Instagram yang tentang kampung halaman gitu. Oh, pernah udah sering Iya. itu. Memang aku kan di YouTube sih, karena aku kan memang asli orang Aceh Tamiang kan. Jadi di sana itu nggak ada sih konten kreator yang mereka tuh ngangkat budaya tentang daerah sana. Jadi aku sebenarnya fokus juga ke sana sih. Jadi biar anak-anak muda juga nggak lupa sama sejarahnya. Oh, berarti Soal budayanya, budaya, terus tanah Ya, halaman, kampung halamannya ya juga. tentang kampung halaman itu nggak lupa gitu ya. benar. Ya itu emang seharusnya anak muda itu jangan lupa di mana dia lahir gitu Iya, kan. benar. Nah, Setelah kita kalau lupa sama budaya itu kan kayak kita nggak punya identitas gitu. itu berarti itu yang mau abang angkat gitu kan. Benar. Ciri khasnya Iya, siap. dari segi bahasanya itu kemarin tuh ya. Ya, dari segi bahasa, dari segi karena sekarang udah fokusnya ke film pendek, Oh. jadi mungkin kedepannya bikin film pendek, tapi yang ngangkat karakter yang ke sana sih. Sekarang udah mulai kayak ada karakter yang Aceh Melayu gitu. Karena kan Aceh Tamiang itu identik sama Aceh sama Melayu. Jadi pengen ngangkat karakter itu gitu. Berarti nggak lepas dari ciri khas itulah ya. Ya, benar. Keren lah. Jadi kenapa sih ada timbul ide seperti itu? Aku mau bawa budaya atau aku mau selain nggak ada lah selain peluang gitu. Apa emang karena Memang tergerak sih. Memang tergerak ya? sendiri. Memang dari dulu kayak dulu memang awak tinggal di kampung gitu. Iya. Tinggal di kampung, terus sekolah di kota. Jadi dari situ kayak mulai ngeliat lingkungan miris gitu. Sama-sama anak Tamiang tapi nggak mau pakai bahasa Tamiang gitu. Padahal pernah juga kawan satu kampung kan. Karena jumpanya di kota, mereka nggak mau ngomong sama-sama bahasa daerah gitu. Maksudnya kayak kok gitu sih, kok pakai bahasa Indonesia padahal kita sama-sama orang Tamiang loh gitu. Jadi dari situ kayak anak muda itu ya seharusnya yang ngangkat budaya dia gitu. Jangan kayak malu sama budaya dia. Iya pula, betul pula tuh. Iya, jadi dengan video-video ini jadi kayak sebenarnya ngasih tahu sih ke anak muda di Tamiang bahwasannya budaya itu penting. Budaya itu identitas. Itu ini ada beberapa pertanyaan juga dari teman-teman. Kayak kita kan
Nah, di sini Apis membuka Q&A bersama teman-teman yang lain. Ada juga beberapa pertanyaan. Nah, oke, ini ada pertanyaan pertama. Ada awal mulanya gimana sih kok Bang tiba-tiba punya inisiatif buat parodi India gitu? Sulit nggak sih buat parodi yang kayak gitu? Gini, jadi awalnya itu aku sebenarnya fokusnya ke Feedgram ya. Feedgram. Jadi video-video pendek di Instagram itu yang genrenya kayak komedi, romantis, twist plotnya itu absurd gitu. Ya, absurd. Dan aku bikin parodi India itu baru-baru aja sebenarnya. Baru nggak sampai setengah tahun ke belakang. Ya udah, jadi bikinnya itu karena ketemu sama orang-orang yang juga suka India. Awalnya itu parodi Sony. Itu ketemu sama orang-orang kayak Patan Malik, Rizky Kaur, Ahmad Sam, dan orang-orang yang memang pegiat-pegiat parodi Bollywood di Medan. Apalagi memang kalau untuk komunitas-komunitas India di Medan ini kan kuat gitu. Sampai orang-orang luar pun itu kayak iri sama Medan. Iya, ngelihat parodi-parodinya gitu. Dan pun kan video yang kemarin tuh kok Sony itu kan udah viral juga, udah jadi trending gitu kan. 11 juta sekarang. Ya udah tampil di TV juga. Iya sih. Iya. Cuman orangnya belum diundang. Corona mungkin. Tapi kok mungkin si Patannya udah diundang juga tuh Bang, Mungkin kalau nggak corona diundang, cuman kemarin karena corona dia nggak ada diundang sama sekali. Nggak ada diundang sama sekali. Karena kemarin uploadnya itu pas sekali lagi marak-maraknya corona. Ya, pas lagi PSBB di Jakarta kemarin, PSBB pertama kan. Terus di Medan juga kemarin zona merah. Di situ juga lagi viralnya di situ, makanya ya nggak bisa diundang sama sekali kan sama TV. Terus yang masa sulitnya apa Bang? Sulit-sulitnya itu buat konten kayak gitu? Banyak sulitnya, karena bikin parodi India ini itu pertama bajunya itu kalau baju Indian. Iya betul itu. Kalau kita untuk sewa satu baju aja, satu baju itu sekitar 300-an ribu. Kalau kita bicara angka ya, 300-an ribu satu baju. Satu parodi itu bisa 3-4 baju biasanya. Terus yang lain-lain itu juga? Yang misalnya penari latar. Dayang-dayangnya. Iya, penari latar lah bisa dibilang. Itu kan harus disediakan juga apanya. Bukan orang tuh nyediakan sendiri. Ada juga inisiatif sendiri. Cuman kalau kayak kami parodi Sony kemarin inisiatif sendiri sih. Karena memang kayak sama-sama suka Bollywood gitu. Berarti ada komunitas Bollywood sendiri gitu. Karena kan bajunya nggak payah kemarin itu, cuman hitam putih kan. Setiap orang pasti punya baju hitam putih, kemeja putih sama celana hitam gitu. Terus dari biaya juga nggak mungkin kan yang datang itu nggak kita kasih makan gitu. Terus dari tempat payah di Medan ini nyari tempat-tempat yang hampir sama kayak di India sana, karena di sana kan lebih kayak padang luas hijau. Terus banyak tanaman gitu ya. Makanya di agak-again di improv gitu, di inisiatifin tempatnya. Dapat di tempat komplek MTC. Ya, pas kali itu kan kayak ala-ala tempat-tempat di India. Iya. Apalagi warna-warni kan. Ini ada pertanyaan kedua Bang dari teman juga. Nah, isi dari parodi India ini kan rata diisi dengan anak muda. Ya. Apa sih untungnya dengan anak muda tersebut ketika parodiin India ini? Cover parodi India ini apa sih untungnya buat anak muda? Untungnya lebih ke non finansial sih. Kalau untuk menghasilkan untuk uang itu nggak ada sih sebenarnya. Cuman kepuasan awak suka Bollywood. Ketika ngelihat awak ada di video gitu, puas gitu, ada kepuasan. Terus jumpa teman-teman baru yang gini selama ini kawan-kawan ketika cerita, mereka itu sebelum ada parodi Sony itu mereka malu gitu. Nunjukin jati dirinya kalau mereka itu suka India. Tapi setelah parodi Sony ada dan viral, mereka tuh bahkan nggak malu-malu lagi gitu. Nggak malu-malu lagi, malah ikut dan menjadikan kayak parodi India itu ya semakin menjamur ya. Kayak sekarang ini kan parodi India di mana-mana. Udah jadi tim yang kompak gitu, yang solid ya. Jadi kalau untuk di Medan ini
untuk bikin parodi udah nggak payah lah, karena memang udah ada orang-orangnya. Orang-orangnya dan pencinta Indianya itu memang kayak fanatik kali ya, memang fanatik kali sih. Udah rame ya bang. Iya, kalau kita tanya tentang India, artis-artisnya, lagu-lagunya tahun berapa pun mereka tahu. Berarti orang-orang yang di dalamnya itu hanya fokus karya dan hobi. Kesukaan ya, hanya kesukaan sih. Kesukaan. Jadi kalau dibilang tentang keuntungan di dalam uang itu nggak ada. Finansial nggak ada. Paling kalau untuk yang membuat sih, mungkin kita bisa bilang kasih nama si Fatan Malik. Dia kan memang udah ada nama dan punya channelnya udah besar. Mungkin itu yang menghasilkan gitu. Dan kalau untuk yang ikut gitu di tim-timnya, ya itu untuk kepuasan tersendiri aja karena hobi gitu. Hobi, kreativitas juga. Kreativitas, jumpa teman-teman baru, malah tambah senang sih mereka. Padahal nggak dibayar gitu. Iyalah, bisa kenal dengan seorang Fatan Malik gitu ya. Iya benar. Iya, karena kan emang kalau dibilang kan Fatan emang fokusnya di situ buat parodi gitu kan. Fatan Malik mantap. Oke, Fatan Malik. Gak ada orangnya buat di sini. Nanti kapan-kapan undang. Ya, next insya Allah nanti diundang gitu kalau. Oke, Fatan Malik ditunggu di sini.